Mari kita berdoa sebelum mendengar firman Tuhan, saudara. Kami bersyukur padamu Tuhan, pada saat ini kami masih mendapat kesempatan sekali lagi untuk mengikuti ibadah meskipun secara online. Kiranya Tuhan Engkau berbicara melalui hamba-Mu pada jemaat Tuhan yang akan mendengarkan firman yang hamba-Mu taburkan. Roh Kudus berbicaralah kiranya kepada kami semuanya, sehingga firman ini menjadi berkat bagi kami, bertumbuh dan berbuah melalui hidup kami dan mempermuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus hamba-Mu berdoa. Amin. Saudara-saudara, pada saat ini kita akan belajar tentang satu topik lagi, yaitu tentang disiplin diri. Sebagai ayat bacaan kita, Ibrani pasal 12 ayat 5-9 berbunyi demikian. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diterita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita peroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup? Saudara-saudara yang kekasih, kita ini adalah anak-anak Allah. Anak-anak kesayangan Allah, anak emas Allah, ditebus dengan harga yang sangat mahal, dengan darah Kristus, dengan nyawa dari anak tunggalnya, supaya kita menjadi anak-anaknya, anak-anak kesayangannya sendiri, anak-anak emas. Tapi bukan anak yang dimanja. Allah tidak memanjakan kita, saudara. Allah punya satu tujuan pada waktu Dia mengangkat kita sebagai anak-anaknya, yaitu supaya kita menang, berkemenangan, seperti atlet yang menjadi juara, bermental juara. Karena itu meskipun kita adalah anak-anaknya yang dicintai, anak-anak emasnya, Dia tidak bertindak seperti bapak-bapak atau ibu-ibu yang sekarang memanjakan anaknya, tapi mendidik kita dengan disiplin, mendidik kita dengan keras. Dan dalam Ibrani ini, kita dilukiskan sebagai seorang atlet. Seorang atlet memiliki bakat yang hebat. Kita memiliki bakat yang hebat setelah dilahirkan di dalam Tuhan Yesus Kristus, karena kita mempunyai kodrat Allah di dalam roh kita, di dalam batin kita. Nah, tapi bakat yang hebat ini kalau di tangan pelatih yang salah tidak akan menghasilkan sesuatu. Nah, saudara-saudara, kerohanian kita dengan bakat yang hebat ini membutuhkan pelatih, guru yang mendisiplin kita. Sama seperti seorang atlet dilatih oleh pelatihnya, kalau atlet itu mau berhasil, maka dia harus disiplin. Kalau dia tidak disiplin, maka dia akan gagal. Tapi kita bukan orang-orang yang gagal, karena itu kita mau disiplin di hadapan Allah. Nah, jadi bagaimana? Apa yang harus kita lakukan sebagai murid-murid Tuhan Yesus, sebagai anak-anak Allah? Inilah sikap yang harus kita miliki terhadap didikan Tuhan. Yang pertama, jangan menganggap enteng didikan Tuhan. Dalam Ibrani pasal 12 ayat 5 dituliskan, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Saudara, banyak orang menganggap enteng didikan Tuhan. Kalau dengar khotbah mungkin itu lagi, maka dia bilang, aduh, belum ngomong pendeta itu saya juga tahu dia mau ngomong apa. Anggap sepele, anggap enteng. Saudara-saudara, yang menjadi masalah bukan pendeta itu mau ngomong apa. Yang menjadi masalah bukan apa yang diberitakan kepada saudara. Yang menjadi masalah apakah kita sebagai anak-anak Allah ini, sebagai orang-orang yang berkemenangan, ditargetkan sebagai orang-orang yang berkemenangan ini, menerima didikan itu sebagai satu gemblengan di dalam kehidupan kita. Ya, jadi bukan masalah kita sudah hafal, tapi masalah apakah kita sudah melakukannya. Bukan teori, tapi praktek. Didikan itu akan diulang-ulang selama prakteknya belum sempurna. Ya toh, seorang atlet itu akan diulang lagi. Kalau dia belum sempurna melakukan perannya sebagai atlet. Seorang pemusik juga kadang-kadang merekam bisa sampai dari pagi sampai sore belum selesai. Karena apa? Selalu ada ketidaksempurnaan dan dia mesti diulangi lagi. Dia kan tidak boleh bilang begini,
Saya sudah tahu itu, tapi rekamannya tidak sempurna. Berlatih dengan disiplin. Saudara-saudara, jadi jangan anggap enteng kalau kita mendengarkan firman Tuhan yang sama berulang-ulang. Karena mungkin kita belum melakukannya tepat seperti apa yang Tuhan inginkan. Ya, jadi jika kita tidak berusaha dengan disiplin mengerjakan perintah Tuhan, maka kita tidak akan dapat menjadi manusia yang dewasa secara rohani. Terlebih jika Tuhan sudah mendisiplin kita dengan keras, jangan acuhkan itu dan bertindak masa bodoh. Sudahlah, itu sudah tahu, tapi tidak dilakukan. Saudara-saudara, ada orang mengeluh, kenapa saya tidak bertumbuh ya? Karena dia cuma mendengar dan tidak melakukan firman yang disampaikan kepada dia. Ya, setiap minggu firman-Nya itu terus, selama kamu belum melakukannya, mungkin Tuhan akan mengulangi dan mengulangi dan mengulangi sampai saudara kita melakukannya dengan benar di hadapan hadirat Tuhan. Baru kita akan naik setingkat lagi, baru kita akan naik setingkat lagi. Jadi, jangan anggap enteng didikan Tuhan. Siapapun yang memberitakan firman kepada kita, jangan anggap enteng, karena di situ ada sesuatu yang Allah mau katakan kepada saudara. Yang perlu saudara lakukan, yang selama ini mungkin saudara belum melakukannya dengan sempurna. Kemudian, dan jangan putus asa. Jangan putus asa kalau dididik oleh Tuhan. Tadi kan di dalam Ibrani pasal 12 ayat yang kelima dikatakan, sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, jangan anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diingatkannya. Saudara, kita kadang-kadang merasa, aduh, kok begini terus ya? Saudara, disiplin itu tidak mudah. Disiplin tidak mudah. Seorang atlet harus bangun subuh tiap hari. Apa hubungannya dengan tugasnya sebagai atlet? Ada banyak tugasnya, saudara. Ada banyak kaitannya meskipun dia tidak merasakannya pada waktu dilatih. Setiap hari latihan, pemain sepak bola disuruh lari cepat seperti seorang pelari, apa gunanya? Banyak gunanya pada waktu dia bertanding. Menjaga makan, menjaga pola hidup. Saudara-saudara, itu latihan yang harus diterima. Dan kemudian mengasah skill, itu bukan hal yang mudah dilakukan. Ada saja rasa jenuh dan bosan. Ingin keluar, ingin drop out, dan ada yang demikian. Dan kalau atlet drop out dari pelatnas, maka mereka tidak berprestasi dengan baik. Jadi saudara-saudara, jangan putus asa. Kalau Allah mendidik kita dengan keras, karena kalau tidak demikian, maka kita tidak akan bertumbuh dengan benar. Maka kita tidak akan mampu menanggung segala tugas beban kehidupan yang harusnya kita pikul. Maka kita tidak akan mampu menang. Seorang atlet yang disiplin mengatur pola hidupnya, dia adalah memiliki modal dasar untuk menang. Memiliki modal dasar untuk menang. Jadi saudara-saudara, kalau latihan disiplin itu kelihatannya kayak nggak ada kemajuan sih. Saya itu kan pengennya sudah bisa begini. Ini latihan disiplin aja, tiap hari bangun pagi, suruh lari, suruh ini, suruh itu. Mau ya disuruh bertanding gitu. Saudara-saudara, kadang-kadang kita itu tidak sabar. Ingin cepat, tapi Tuhan bilang, belum waktunya. Kalau sekarang kamu akan kalah. Ini aja diulangi lagi. Ya, jadi progresnya akan terlihat lambat. Menaruh fondasi kedisiplinan itu lama, saudara. Perlu jangka panjang. Kedisiplinan dalam latihan membuahkan hasil pada waktu pertandingan. Paling tidak orang yang disiplin mempunyai mental baja, dan dia tidak akan gampang dibuat grogi oleh lawannya. Begitu juga dengan kerohanian kita. Ya, mungkin dalam hal melatih kita, Tuhan memberikan percobaan berdua kali. Percobaannya itu lagi. Ya saudara, karena mungkin setiap kali saudara menghadapi pencobaan itu belum menang, masih kalah lagi di dalam penilaian Tuhan. Demikian, maka kita dididik, didisiplin untuk menghadapi pencobaan demi pencobaan, supaya itu mendewasakan kita, memberi kita kekuatan, bukan lagi anak-anak yang manja, tapi anak Tuhan yang penuh dengan disiplin dan dedikasi. Kemudian saudara, jangan salah sangka. Setiap ganjaran pada waktu diberikan tidak mendatangkan sukacita, melainkan duka cita. Tapi hasilnya akan didapatkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Ya saudara, kadang-kadang kita merasa, kalau gitu nggak sayang lah. Satu hari saudara, saya ini mengantar anak saya, pokoknya saya bisa berenang lah. Les renang, tapi asal bisa berenang. Jadi anak saya itu berenang, seneng-seneng,
nyemplung, berapa jauh dia berenang, pelatihnya juga tidak terlalu mendorong, dan asal tekniknya sudah betul, sudahlah, nanti sebentar sampai di pinggir, baru satu kali, dari ujung ke ujung, capek, duduk dulu, balik lagi. Itu karena tidak ada target, asal bisa. Tapi kita bukan orang Kristen yang asal bisa. Saya perhatikan bersamaan dengan itu, ada seorang anak yang sedang dilatih oleh pelatihnya, rupanya ditargetkan menjadi atlet. Di kanan di tribun ada duduk orang tuanya, papa dan mamanya. Pelatihnya ini mendidik anak itu terus menerus. Tidak bisa kayak anak saya. Bolak balik, tidak boleh ngomong capek. Bolak balik, harus dilakukan terus menerus. Mungkin anak ini bilang, itu ada papa mama tidak bela saya. Masa saya diginikan sama pelatih, dia diem aja. Saudara, bukan tidak sayang, tapi bagaimana bisa mencapai target kalau latihannya seperti anak saya. Cuma bisa berenang, tapi ini ditargetkan untuk menjadi perenang juara. Maka dia bolak balik, dan saudara-saudara, satu kali pelatihnya menilai rupanya tangan kirinya kurang kuat. Maka anak ini didrill oleh pelatih, yang ngerti, didrill itu diajari berulang-ulang supaya tangan kirinya jadi kuat. Jadi anak ini disuruh berenang hanya mengayuh dengan tangan kiri, bolak balik mengayuh dengan tangan kiri. Orang tuanya diem aja, cuma nonton aja dari pinggir. Apa kini orang tuanya tidak sayang? Orang tuanya sayang, tapi dia ingin anaknya ini mencapai target sebagai juara. Dilatih terus tangan kirinya, sehingga saudara-saudara pada satu saat pelatihnya ini lihat, ya, anak ini mempunyai tangan kiri yang sama cakapnya dengan tangan kanan. Itu namanya di-drill. Kita perlu dilatih begitu, menyakitkan, membosankan, tapi bukan berarti Allah tidak sayang. Kalau kita punya anak atau cucu lagi sekolah di TK atau di kelas 1, itu di-drill oleh gurunya. Tidak terasa kalau di-drill, tapi coba orang tua lihat. Anak itu disuruh nulis huruf A besar, A kecil, 1 halaman penuh. Disuruh nulis huruf 1 aja 1 halaman penuh. Disuruh nulis huruf 2 1 halaman penuh. Nanti diulang lagi. Itu namanya di-drill. Maksudnya apa? Maksudnya supaya anak ini otomatis bisa, kalau disuruh nulis huruf A, langsung dia A. Langsung dia bisa lakukan. Itu yang dilakukan oleh Allah kepada kita. Dan itu seringkali menyakitkan, membosankan. Tapi bukan karena Allah tidak sayang. Maksud Allah adalah supaya pola hidup ilahi itu menjadi satu dengan pola hidup kita sehari-hari. Menjadi satu, kita tidak perlu mikir lagi, kita melakukan sudah benar sesuai dengan kehendak Allah. Kita melawan pencobaan sudah benar sesuai dengan kehendak Allah. Kita melawan iblis sudah sesuai dengan kehendak Allah. Menggunakan senjata Allah sudah benar. Dan kita menjadi orang yang tidak terkalahkan. Jadi jangan salah sangka. Hajaran itu memang pada waktu diberikan, memberikan rasa tidak enak, sakit. Tapi itu perlu bagi saya dan bagi saudara yang mau dilatih olehnya, yang mau keluar sebagai pemenang, yang mau mengatasi segala masalah dan pencobaan dengan kemenangan. Saudara-saudara, jadi jangan salah sangka bahwa Tuhan benci pada saudara atau bahwa Tuhan tidak peduli pada saudara. Tuhan sangat sayang kepada saudara, karena saudara adalah umat kesayangannya, karena kita adalah anak emasnya. Tapi karena itu, dia mendisiplin kita, agar kita menjadi orang Kristen yang dewasa, menjadi orang percaya yang kokoh kuat di dalam Tuhan, yang tidak terkalahkan, yang tidak tergoyangkan, yang bermental juara dan menjadi juara. Saudara, mari, jangan anggap enteng didikan Tuhan. Jangan putus asa kalau dididiknya, dan jangan salah mengerti pada Tuhan. Tuhan bermaksud baik, menggenapi rencananya dalam kehidupan kita umat tebusannya, supaya kita pada akhirnya menjadi sama dengan Tuhan Yesus Kristus di dalam kemuliaannya. Saudara, terimalah didikan Tuhan. Bersyukurlah kepadanya kalau masih dididik oleh Tuhan. Terimalah anugerahnya dalam kehidupan saudara. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pada hari ini kami belajar tentang disiplin. Hal ini memang sering menyakitkan bagi kami, Tuhan, karena kami tidak melihat hasilnya, tapi rasa penderitaan yang diakibatkan oleh disiplin itu kami rasakan sekarang. Tuhan, Kau tolong kami.
Kalau Engkau mendisiplin kami, supaya kami memahami maksud Tuhan dan melakukannya dengan benar. Kalau Engkau mendidik kami, supaya kami memahami maksud didikan Tuhan, dan melakukannya, mempelajarinya, dan lalu melakukannya dengan benar. Sehingga Tuhan, hidup kudus itu menjadi bagian yang nyata dalam kehidupan kami, menjadi praktek hidup kami sehari-hari. Kami, ya Tuhan, ingin juga menjadi orang Kristen yang bertumbuh, supaya kami menjadi orang Kristen yang berkemenangan di dalam Tuhan. Mengalahkan dunia, mengalahkan iblis, mengalahkan semua pencobaan, hidup dalam kemuliaan Allah. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat anak-anak-Mu yang berulang tahun dalam minggu ini. Berkati mereka ya Tuhan. Lindungi mereka, tapi sesuai dengan firman Tuhan pada hari ini, Engkau memberikan mereka tambahan 1 umur. Ajarlah juga untuk disiplin menjadi anak-anak Allah, supaya 1 tahun ke depan, tahun-tahun ke depan, di mana Tuhan mengaruniakan kehidupan pada mereka, mereka hidup berkemenangan. Tuhan, kami berdoa buat setiap hamba-hamba-Mu yang melayani dalam ibadah pada pagi hari ini. Berkatilah mereka, jamah kehidupan mereka ya Tuhan, sebagaimana mereka memberkati jemaat Tuhan dan memuliakan nama-Mu di dalam pelayanan pada pagi hari ini. Begitu juga Tuhan melimpahkan kepada mereka berkat serta kasih sayang-Mu. Kalau mereka berdoa, dengarkanlah doa-doa mereka. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Dan kalau ada saudara-saudara yang sakit Tuhan, Engkau lawatlah mereka, jamahlah mereka, sembuhkanlah mereka kiranya ya Tuhan. Biarlah kiranya kuasa kesembuhan yang berasal dari Tuhan mengalir di dalam mereka. Darah-Mu menyucikan, Darah-Mu memulihkan, Darah-Mu menguduskan, dan memulihkan mereka dari segala sakit penyakitnya. Jamah semua saudara-saudara yang sakit pada hari ini. Dan Tuhan, terima kasih banyak untuk pimpinan Tuhan dalam ibadah pada hari ini. Dan pada akhirnya saudara-saudara, terimalah berkat serta kasih sayang dari Allah Bapa, terimalah kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dalam Roh Kudus menyertai saudara dari sekarang sampai selama-lamanya.